pada hari jadi perusahaan yang kelima, aku menjual seluruh saham perusahaan rintisanku kepada musuh bebuyutanku dan memutuskan untuk menikah. Karena pesananku ini didapatkan setelah aku menemani klien minum sampai lambungku terluka, namun jasaku justru direbut oleh sekretaris junior itu. Dia bahkan menyebarkan fitnah keji tentangku, mengatakan bahwa aku tidur dengan klien hanya demi mendapatkan kontrak tersebut. Sementara itu, kedua rekan bisnisku yang dulu bersumpah hanya akan menikahiku, malah merayakan keberhasilannya. Gawat, aku minum terlalu banyak. Lambungku sakit sekali. Sumen, perutku sangat sakit. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit? Sister Yutong, aku dengar kamu sangat pandai minum, punya perut yang kuat. Tadi saat di meja perjamuan, kamu minum begitu hebat. Bagaimana mungkin sekarang lambungmu bermasalah? Kalau kamu merasa lelah, aku akan menyewakan kamar hotel untukmu di sini, agar kamu bisa beristirahat dengan tenang. Tapi masalahnya, aku harus segera membawa kontrak ini kembali ke perusahaan. Semua orang sedang menunggu kabar baik dariku. Sumen, apa maksudmu? Apa maksudku? Coba tebak saja sendiri. Tolong percayalah padaku, lambungku benar-benar sakit. Kumohon bantu aku pergi ke rumah sakit. Kasihan sekali. Dengan penampilanmu yang menyedihkan seperti ini, pantas saja kamu disukai banyak laki-laki. Sedang berpura-pura bodoh? Apa kamu benar-benar pingsan? Kalau begitu aku minta maaf ya. Maafkan aku ya, dasar wanita tak tahu malu. Aku sungguh minta maaf. Aku ada di mana? Ya ampun, apakah ini benar-benar Presiden Qin yang kukenal? Tidak menyangka Presiden Qin biasanya terlihat begitu serius di depan kita, dan terlihat sangat kaku, ternyata di balik itu kelakuannya sangat liar. Bagaimana bisa kalian bicara seperti itu? Kalau bukan karena Presiden Qin, bagaimana mungkin semalam kita berhasil mendapatkan proyek besar dari Presiden Wu? Masa sih? Jadi maksudmu performa kerja kita semuanya berkat cara Presiden Qin melakukan hal semacam itu? Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Benar. Pasti suman lambungku pendarahan, dialah yang membawaku ke sini lalu mencuri kontrak milikku. Hari ini saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa Suman, sekretaris kecil saya, dengan kemampuannya sendiri semalam telah mendapatkan pesanan terbesar tahun ini. Mari kita beri selamat kepadanya. Terima kasih Presiden Lu. Terima kasih Presiden Liu. Berdasarkan keputusan saya dan Presiden Lu, kami secara resmi mempromosikan Suman menjadi manajer penjualan kita. Sangat luar biasa. Suman itu kan karyawan magang yang baru bergabung 2 bulan, tapi dia bisa memberikan pencapaian sebesar ini. Sumen. Sudah cukup kamu berani mencuri pesananku, beraninya kamu menyebarkan rumor busuk tentangku. Sister Yutong, aku tahu bahwa kesuksesanku mendapatkan pesanan besar semalam telah membuatmu merasa cemburu, tapi bukan berarti kamu bisa memukulku kan? Qin Yutong, karena sudah kehilangan pesanan dan terlalu malu untuk datang ke kantor, tidak seharusnya kamu menyasar su kecil seperti itu. Qin Yutong, mengenai hal-hal yang telah kamu lakukan, kami semua sudah mengetahuinya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan Presiden Wu di hotel kemarin malam? Kemarin malam, saya minum bersama Presiden Wu sampai mengalami perdarahan lambung hanya demi mengamankan pesanan tersebut. Kalian tidak tahu kebenarannya, jadi jangan asal bicara. Yutong, kami sudah melihat semua fotonya. Tidak perlu mengarang cerita bohong soal perdarahan lambung itu. Kamu kan memiliki perut baja yang sanggup meminum 8 gelas alkohol sekaligus, jangan berpura-pura lemah sekarang. Qin Yutong, sejak kita merintis usaha ini, kami sangat tahu berapa banyak alkohol yang sudah kamu minum saat menemui klien di luar. Apa gunanya kamu membohongi kami? Su kecil telah berjasa semalam, dan kami sedang merayakannya untuk dia, jadi jangan merusak suasana. Kamu... Baiklah. Kalau kalian bersikeras bahwa pesanan ini ditandatangani oleh Sumen,
maka tantang saja dia untuk mendapatkan pesanan yang lain. Tong Tong, kamu sudah minum terlalu banyak. Kamu tidak boleh minum lagi. Benar sekali, Tong Tong. Perutmu bukan terbuat dari baja. Bagaimana mungkin kamu minum seperti ini? Jika tidak berjuang selagi masih muda, lalu kapan lagi? Namun akhirnya, masa depan yang telah kuperjuangkan untuk kalian justru dinikmati oleh orang lain. Lu Yichen, Liu Wenzhou, selama 5 tahun ini aku membantu kalian naik jabatan, membantu kalian menjadi pengusaha terkemuka di jajaran 100 besar, tapi kalian malah dibuat tak berdaya oleh pesona seorang sekretaris kecil, bahkan sampai memfitnahku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Presiden Qin, perusahaanmu ini selama 5 tahun, sudah banyak menguras tenaga dan pikiran, sekarang kamu begitu saja menjualnya kepadaku? Siapa sangka Presiden Liang memberikan penawaran yang tidak bisa aku tolak. Terlebih lagi, aku sudah 30 hari yang lalu mengirim email kepada Lu Yichen dan Liu Wenzhou, namun sampai saat ini, mereka tidak membalas apapun, jadi mereka tidak punya hak pembelian prioritas lagi. Karena itu, soal kepemilikan saham ini, bagaimana aku mengaturnya, terserah kemauanku. Kamu benar-benar tidak butuh? Bagaimana jika aku memberimu waktu 3 hari lagi untuk mempertimbangkannya? 3 detik pun tidak perlu. Presiden Liang, aku sudah memutuskannya. Halo Ibu, urusanku di sini sudah selesai semua. Untuk pernikahan, kalian urus saja dulu. Pernikahan? Pernikahan apa? Pernikahanku, 10 hari lagi nanti akan kukirimkan kartu undangannya kepada kalian. Yutong, apakah kamu sedang bercanda? Yutong, apa kamu sedang bercanda? Tong Tong, apa kamu sungguh ingin memakai gaun pengantin? Apa menurutmu pernikahan itu hanya main rumah-rumahan? Qin Yutong, kamu itu penggila kerja, bahkan tidak punya pacar. Memangnya mau menikah dengan siapa? Bukankah kalian berdua sudah bersumpah ingin menghabiskan sisa hidup denganku? Apa? Sekarang setelah Sumen muncul, kalian menyesal? Tong Tong, urusan pernikahan ini harus direncanakan matang-matang. Benar sekali, Tong Tong, walaupun kamu marah dan ingin membalasku, tidak perlu menjadikan pernikahanmu sebagai taruhan. Tong Tong, menikahlah denganku. Tong Tong, kamu harus menikah denganku. Ah, dia bahkan tidak punya cincin. Tong Tong, jika kamu menikah denganku, aku akan segera memberikan segalanya padamu. Tong Tong, dia itu hanya membual, bohong, itu bohong. Jelas-jelas pembohong. Jelas-jelas pembohong. Aku tidak pernah menyangkal ketulusan, tapi ternyata ketulusan itu bisa berubah dengan sekejap. Presiden Qin, kamu tidak mungkin ingin menikah dengan Presiden Wu dari malam itu kan? Tapi ku dengar dia sudah punya istri. Bukankah perbuatanmu itu kurang baik? Masuk ke kantorku tanpa mengetuk pintu, aku anggap kamu memang tak punya sopan santun, tapi kamu merebut prestasiku, menyebar fitnah tentangku, apa kamu tidak tahu hukum sama sekali? Kat dirimu. Sekarang orang-orang di seluruh kantor mengira aku punya hubungan gelap dengan klien besar. Presiden Qin, bukan begitu. Aku tidak menyangka rekan kerja kita akan bergunjing seperti itu tentangmu. Tapi kamu dan Presiden Wu, malam itu... Cukup, Qin Yutong. Sebuah rahasia tidak akan selamanya terkubur kecuali kamu tidak pernah melakukannya. Kebobrokanmu sendiri sudah terbongkar. Untuk apa melampiaskan kekesalanmu pada Man-Man? Yutong, Man-Man melakukan ini juga demi kebaikanmu. Presiden Wu itu usianya sudah bisa menjadi ayahmu. Kamu malah memilih jalan yang hina, menjadi simpanan orang. Aku sedang tidak ingin bicara dengan kalian. Pergi dari sini. Qin Yutong, jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan? Lu Yichen, kita membangun bisnis ini selalu bersama selama 5 tahun. Kamu tidak mempercayai pribadiku, tapi malah mempercayai Suman yang baru bergabung bahkan belum 2 bulan. Siapa sebenarnya yang keterlaluan? Yutong, apa kamu sudah gila? Aku tidak ingin membuang kemarahan untuk urusan sampah kalian itu. Pergi sekarang. Qin Yutong, kalau pikiranmu sudah tidak waras, maka tidak perlu lagi berada di kantor ini. Kamu segera pindah dari sini. Biarkan Man-Man yang menempati ruangan ini. Apa? Biarkan Man-Man kita pindah masuk. Apa? Saya rasa apa yang dikatakan Wenzhou itu benar. Sebagai sekretaris kita, Suman seharusnya berada lebih dekat dengan kita agar bisa lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja. Saya akan memberitahu semua orang sekarang. Semuanya, kemari sebentar. Saya umumkan mulai hari ini, untuk mempermudah pekerjaan, Suman resmi pindah ke kantor Qin Yutong. Selamat ya, Suman dalam 3 hari.
Sudah naik jabatan 2 kali berturut-turut. Semoga karierku juga bisa sebagus itu. Dia sangat beruntung, bukan? Bukankah pengaturan ini kurang pantas? Benar, Suman kan cuma seorang mahasiswa yang baru lulus, baru 2 bulan bekerja, tapi sudah punya kantor manajer umum pribadi. Ini benar-benar menyalahi aturan. Benar juga ya. Kan? Betul? Kariernya melesat terlalu cepat. Presiden Lu, semua ini salahku karena malam itu hanya memikirkan tentang tanda tangan kontrak besar itu, sehingga tidak menjaga Presiden Qin dengan baik. Aku tidak pantas memakai kantornya, apalagi berhadapan dengannya. Aku mengajukan pengunduran diri. Qin Yutong, beraninya kamu menindas Suman sampai seperti ini. Cepat kemasi barang-barangmu dan berikan ruang kantor ini untuk Suman. Aku tidak ingin kamu memengaruhi pendapat orang lain untuk menindas seorang gadis muda yang baru masuk ke masyarakat ini. Benar sekali, Tong Tong cepatlah pindah. Jangan biarkan Man-Man merasa dipermalukan di hadapan begitu banyak rekan kerja. Aku lebih baik tiada saja. Hei, kenapa dia berlari ke arah atap? Ya Tuhan, apa mungkin dia akan mengakhiri hidupnya? Lihat ini. Bagaimana menurutmu tempat ini? Tong Tong, ini akan menjadi kantor baru kita. Bagus sekali. Dengan begitu kita bisa merekrut lebih banyak karyawan dan kita bisa membuat perusahaan menjadi besar dan kuat. Tong Tong, aku umumkan secara resmi. Ini adalah kantor pribadimu. Kantorku dan Yi Chen ada di sebelah. Dan kami berdua akan selalu menjagamu. Aku setuju. Mulai sekarang kami akan selalu melindungi Tong Tong. Semangat. Yutong, ini hanya pindah kantor bukan pindah rumah. Kenapa kamu lamban sekali sih? Aku akan pindah hari ini. Puas? Sister Yutong, maafkan aku. Bukannya aku memaksa ingin mengambil kantormu ini. Tidak apa-apa. Selama kamu menyukainya, akan kuberikan padamu. Bahkan posisi manajer umum pun sekalian kuberikan padamu. Bagaimana? Qin Yutong, kenapa bicara dengan nada sinis begitu? Bukankah ini hanya soal satu ruangan kantor? Apakah perlu sampai dipermasalahkan sekecil itu? Aku sudah menjual sahamku, jadi aku sudah tidak butuh kantor. Manajer umum itu, aku tidak sedang perhitungan. Aku hanya merasa ini tidak penting. Bagaimana sikapmu itu? Masih berani bilang tidak penting? Man-Man, biar aku sendiri yang menata kantormu. Hei, jangan pergi dulu. Nanti kita makan malam bersama untuk merayakan kepindahan kantor Man-Man. Cuma pindah ke kantor jelek begini saja harus dirayakan juga? Qin Yutong, jaga ucapanmu pada Man-Man. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Mari kita rayakan promosi Man-Man. Terima kasih. Tunggu dulu. Masih ada rekan kerja yang belum datang. Qin Yutong, apa kamu sudah bosan hidup? Di mana 2 rekan kerja tadi siang? Di mana mereka sekarang? Maksudmu mereka? Karena mereka sudah membangkang perintahku dan Presiden Lu. Aku sudah memecat mereka. Aku ingin membiarkan mereka tahu bahwa dengan melawanku, aku akan benar-benar memastikan mereka tidak akan bisa lagi bertahan di industri ini. Apa hanya demi melampiaskan kemarahan Sumen? Kamu tega memecat karyawan nama perusahaan. Peringatan kejam ini pasti untuk mencegah siapapun yang ingin membantuku melakukan perlawanan, kan? Memangnya kalau iya, kenapa? Apa ada yang salah? Bukankah kamu yang mengajari caranya? Aduh, Presiden Qin, sebagai manusia, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Hari ini kan pesta perayaan Suman. Saat di hotel bersama Presiden Wu waktu itu, kamu tidak datang. Jadi kali ini kamu harus benar-benar memberikan salam kepadanya. Benar sekali. Kalau kali ini Suman tidak segera memenangkan pesanannya, tidak tahu sudah berapa banyak kerugianmu. Siapa yang menyuruh kalian bicara seperti itu? Wajah Presiden Qin ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah dipojokkan begini, tapi dia masih bisa bekerja seperti tidak ada masalah. Benar-benar konyol. Bagi wanita, sepertinya yang menggoda pelanggan demi pesanan, memang dasarnya tidak punya harga diri. Jika berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membuatmu diam selamanya. Qin Yutong, apa yang mau kamu lakukan? Hari ini kamu menindas Man-Man, dan hampir membuatnya ingin melompat dari gedung. Aku bahkan belum menuntut maaf darimu. Qin Yutong, kamu berutang bersulang kepada Man-Man. Hari ini perusahaan sedang berkumpul, jadi kamu harus ikut minum suka atau tidak? Memangnya siapa dia, sampai-sampai pantas untuk kuberi penghormatan? Qin Yutong, kamu itu orang yang mengandalkan tubuh untuk mendapatkan klien. Apa hakmu merendahkan Man-Man? Kamu tidak mau minum, ya? Sini, biar aku yang menyuapimu. Presiden Qin, terima kasih karena sudah mengalah dan memberikan ruang kerjamu kepadaku. Kedepannya aku akan bekerja lebih keras lagi, supaya kamu memberiku lebih banyak hal. Kalau begitu, kudoakan semoga kamu segera menjadi nyonya bos.
Memangnya kenapa kalau hanya minum sedikit? Jangan berpura-pura. Aku baru saja keluar rumah sakit karena pendarahan lambung. Tapi kalian berani memaksaku untuk minum? Apa kamu tidak bisa mencari alasan yang lebih meyakinkan? Kamu sudah minum selama bertahun-tahun, dan tidak pernah kulihat kamu mengalami pendarahan lambung? Qin Yutong, aku bahkan belum memberimu satu botol pun. Bagi orang yang sangat jago minum sepertimu, ini tidak berlebihan kan? Tong, klien kita ada banyak sekali. Hanya demi satu pesanan saja. Apa perlu kamu bertindak sejauh itu? Tong, setelah kamu menemaniku melewati masa sulit membangun bisnis ini, aku berjanji demi langit, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Qin Yutong. Biasanya kalau kamu sedang minum, kamu suka pura-pura lemah untuk menarik perhatian klien pria. Dia itu merasa malu, jadi dia sengaja berakting. Presiden Qin, tidak peduli cara apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan pesanan tersebut, kamu adalah pahlawan perusahaan. Kami hanya ingin berterima kasih atas jasamu. Qin Yutong, apa kamu tidak punya malu? Man melakukannya dengan tulus untukmu. Kenapa kamu harus terus menyalahkannya? Cepat ke sini dan minta maaf. Kamu harus minta maaf? Tangan gadis ini terkena air panas. Bagaimana kalau nanti berbekas? Kenapa? Kalau tidak mau minta maaf, kamu mau mencoba main tangan juga? Presiden Lu, tangan Presiden Qin juga terluka kena air panas. Sakit. Rasakan itu. Jika kamu tidak mencari masalah, bagaimana mungkin kamu melukai dirimu sendiri? Amanya benar-benar merepotkan orang lain dan diri sendiri, sangat merusak pemandangan, cepat minta maaf, dan pergi dari sini. Memintaku minta maaf? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan diriku dihina lagi. Presiden Lu, aku tidak apa-apa. Lebih baik kalian segera membawa Presiden Qin ke rumah sakit untuk diperiksa. Tangan seorang gadis terluka. Pasti rasanya sakit sekali. Lihatlah dia, Rasakan itu. Qin Yutong, bisakah kamu menjaga barang-barangmu sendiri dengan baik? Jangan ceroboh setiap hari. Dan membiarkan aku bersama Yi Chen membereskan kekacauanmu. Qin Yutong, apa maksudmu dengan semua ini? Ini adalah jas pesanan khusus yang aku dan Lu Yiken berikan bersama-sama untukmu. Iya juga sih. Dulu saat kalian berdua membelikanku baju, kalian bahkan bisa bertengkar demi menentukan baju siapa yang akan aku pakai hari ini. Tong. Ya? Beberapa hari ini, kenapa kamu selalu memakai baju yang dibelikan oleh Wenzu? Apa kamu tidak suka baju yang aku belikan? Mana mungkin? Kalau begitu, cobalah baju baru yang aku belikan untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuangnya. Baju yang kamu berikan sebelumnya, aku sangat menyukainya. Hanya saja tidak cocok dipakai untuk bekerja. Lu Yichen, kita sudah sepakat untuk bersaing secara sehat, tapi kamu malah bermain curang di belakang lagi. Sekarang bajunya akan aku buang. Hey. Tapi, sekarang bajunya sudah kotor, memang seharusnya dibuang saja. Sama seperti hati kamu dan Lu Yichen, jika sudah kotor, memang seharusnya dibuang. Kamu. Qin Yutong, bisakah kamu memerhatikan kehidupan pribadimu? Hal seperti ini sangat berpengaruh buruk bagi perusahaan. Jika aku tidak salah ingat, foto-foto ini, bukankah kamu dan Lu Yichen yang membantu memotretnya untukku? Bukankah seharusnya kalian juga mengintrospeksi diri kalian masing-masing? Tidak mungkin. Aku dan Lu Yichen justru khawatir kamu akan memengaruhi perusahaan. Foto ini pasti kamu sendiri yang mengunggahnya. Untuk saat ini, sebaiknya kamu jangan ke perusahaan dulu, supaya tidak merusak citra perusahaan. Baiklah. Mulai sekarang kita akan menempuh jalan masing-masing, dan tidak perlu bertemu lagi selamanya. Hei kamu, Qin Yutong. Apa maksudmu? Qin Yutong, berhenti di situ. Qin Yutong, kemana kamu mau pergi? Ke bandara. Aku akan kembali ke kota Jing untuk menikah. Apa katamu? Tong. Ayah bilang, dasar kamu anak bodoh. Kamu sudah punya posisi sebagai nona muda kaya di ibu kota, malah ditinggalkan. Kenapa malah bersikeras ingin membangun bisnis sendiri? Kamu ini namanya sengaja mencari kesusahan. Apa kamu tahu itu? Sungguh beruntung kedua rekan bisnismu itu. Tong, mereka sangat menyukaimu. Sekarang kamu akan menikah. Mereka tidak mengamuk, kan? Bu, jangan bicara sembarangan. Aku dan mereka hanyalah rekan bisnis biasa. Sekarang aku sudah menjual sahamku. Setelah ini, tidak akan ada hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Tong,
Kalian tidak sedang bertengkar, kan? Kamu tiba-tiba setuju menikah dengan Tang Yu? Ibu merasa ini agak aneh. Kamu tidak boleh menikah hanya karena sedang emosi semata. Benar, Nak. Jika kamu benar-benar menyukai mereka, asalkan kamu bisa bahagia, maka ayah akan membatalkan pertunanganmu dengan Tang Yu. Ayah tidak masalah meski harus kehilangan nama baik. Ayah, ibu, dulu aku belum dewasa dan membuat kalian khawatir. Tapi keluarga Tang dan keluarga kita, keluarga Chin, sudah memiliki hubungan yang sangat erat. Sekarang mempererat hubungan melalui pernikahan. Grup Qin dan grup Tang bergabung untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah hal besar yang saling menguntungkan. Anak baik, ayah lega kamu berpikir begitu. Tang Yu, Tong-tong, mengapa wajahmu pucat sekali? Apa lambungmu tidak nyaman? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. aku cukup beristirahat sebentar saja. Mana bisa begitu? Rumah sakit keluarga Tang milik kita memiliki spesialis pencernaan. Aku akan mengaturnya dengan baik. Kita ke rumah sakit sekarang. Proyek ini kuserahkan padamu. Kalau begitu, minumlah sendiri. Tong, kita berhasil memenangkan kontraknya. Apa itu benar? Akhirnya kita berhasil mendapatkannya. Kamu minum terlalu banyak. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, sungguh. Aku hanya perlu beristirahat saja. Tidak boleh. Kamu harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Sudah aku bilang tidak perlu, aku tidak mau. Mau melawan ya? Aku tetap tidak mau pergi. Cepatlah sedikit. Aku bilang tidak mau. Tong, jangan takut. Tahan sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Tang Yu, jika kamu keberatan dengan kesehatanku yang buruk, pernikahan kita lupakan saja. Ini semua salahku. Karena bersikeras memenuhi perjanjian pertunangan itu. Jika tidak, kamu tidak perlu pergi sejauh ini dan menderita begitu banyak. Qin Yutong, apa maksudmu? Pesanan yang didapatkan Suman, apakah kamu bermain di belakang? Kenapa pihak Presiden Zhang lebih memilih membayar denda daripada memutuskan kontrak? Jangan bilang padaku, kamu juga sudah merayu bos Presiden Zhang sampai ke tempat tidur? Qin Yutong, apakah kamu sadar bahwa tindakanmu ini adalah cari mati? Kamu benar-benar sudah gila. Pak, aku mau turun. Lu Yichen, menurutku kamulah yang sudah gila. Bukankah Suman yang mendapatkan pesanan itu? Cari saja dia, itu bukan urusanku. Qin Yutong, bagaimana mungkin hal ini bukan urusanmu? Perusahaan ini didirikan oleh kita bertiga bersama. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan. Segera hubungi Presiden Zhang. Pesanan ini hanya boleh bekerja sama dengan perusahaan kita. Liu Wenshou, apa maksudmu? Tidak peduli cara apapun yang digunakan, memangnya cara apa yang harus kugunakan? Haruskah aku menjelaskannya secara gamblang? Tidakkah kamu merasa malu? Kalau merasa malu, kenapa masih menyuruhku pergi? Liu Wenzhou, apakah kamu masih layak disebut pria? Dulu akulah yang selalu pergi minum dan mendapatkan klien. Sekarang dipikir-pikir, ketika aku berjuang keras di luar sana menghadapi badai, kalian berdua hanya perlu menangani urusan internal di kantor, kalian benar-benar sangat beruntung. Aku beritahu kalian, perusahaan saat ini tidak ada hubungannya lagi denganku, cari saja solusinya sendiri. Qin Yutong, asalkan kamu bisa mengembalikan pesanan ini, jabatan di ruang kantor manajer umum tetap akan menjadi milikmu. Aku bahkan sudah menjual saham perusahaan. Untuk apa aku peduli lagi? Ruang kantor manajer umum? Qin Yutong, cepat kembali sekarang juga. Ambil kembali saham perusahaan itu dari tangan Liang Kun dan berikan kepadaku. Jangan harap. Tong, istirahatlah dulu sejenak. Aku akan pergi mencari dokter. Tang Yu, terima kasih banyak. Kita kan akan segera menikah. Jangan bicara sesopan itu lagi.
Liang Kun, Lu Yichen dan Liu Wenzhou sudah tahu kalau aku menjual sahamku, mereka mungkin akan pergi membuat keributan di tempatmu, berhati-hatilah. Kenapa? Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa masih mencemaskan hal ini? Atas dasar rasa kemanusiaan, aku tidak ingin kamu yang baru saja menerima saham itu mengalami kerugian besar. Jadi aku merasa perlu untuk mengingatkanmu. Jangan khawatir. Sudah saatnya membiarkan kedua orang bodoh itu merasakan susahnya hidup, supaya saat mereka memohon kepadaku, mereka baru akan menyadari betapa banyak yang telah hilang dari mereka. Xiao Tong, apa kamu ingin bergabung di perusahaanku? Soal pembagian saham, kita bagi 2 secara rata. Liang Kun, aku baru saja terlepas dari penderitaan, dan kamu ingin menarikku kembali ke dalamnya. Omong-omong, 2 hari yang lalu mereka berdua memecat beberapa karyawan lama di perusahaan. Nanti aku akan mengirimkan kontak mereka kepadamu. Tong, jangan khawatir. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan penyakit lambungmu kambuh lagi. Mari beri jalan. Hati-hati. Itu begini, Paman Kin, Bibi Kin, Tong sudah selesai diperiksa, dia sudah boleh keluar dari rumah sakit. Anak nakal? Apa menurutmu anak nakal ini bisa melakukannya? Dia tidak akan meledakkan dapur kita, kan? Entahlah. Pencernaan Tong sedang tidak baik. Dokter berpesan agar menyiapkan makanan ini untuknya. Baguslah kalau begitu. Luar biasa. Bu, tapi sepertinya aku benar-benar tidak bisa memilih. Karena semua gaun pengantin ini sangat aku sukai. Benarkah? Gaun-gaun pengantin ini, semuanya didesain sendiri oleh Tang Yu. Kamu tidak menyangka, kan? Tang Yu ternyata sangat berbakat. Anak itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan, sebagai pemuda manja yang tidak berguna. Jika kamu menikah dengannya, ibu bisa tenang. Ibu. Tong, kamu tahu tidak? Hari ini halaman utama semua media besar di ibu kota penuh dengan berita pernikahan keluarga Qin dan Tang kita. Berita yang membahagiakan. Di sana, penuh dengan foto pernikahan kalian. Kurasa saham kedua keluarga kita akan melonjak naik. Ada apa? Brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan menghubungi pengacara agar dia menuntut pria brengsek itu. Ayah, saham keluarga Qin kita sudah merosot, bahkan keluarga Tang juga terkena dampaknya. Aku harus menemui Tang Yu dan memberikan penjelasan. Jangan takut, Yutong. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Benar. Tapi aku tidak ingin Tang Yu salah paham menganggapku sebagai wanita yang tidak tahu malu. Tong, aku percaya kamu bukan orang yang seperti itu. Xiao Yu. Tapi saat ini aku belum menemukan bukti apapun untuk membuktikan kesucianku. Kepercayaan tetaplah kepercayaan. Tidak butuh penjelasan apapun. Paman Qin, aku sudah melapor ke polisi. Dengan pengaruh gabungan keluarga Qin Tang kita, aku yakin dia akan segera tertangkap. Baiklah. Tuan Muda Tang, semua sudah terungkap. Orang di balik semua ini bernama Suman. Apa? Suman? Segera gugat Suman. Tong. Aku baru tahu kalau kamu adalah seorang putri kaya raya. Bisakah kamu tidak menuntut kami? Ampuni kami. Masih berani kamu datang ke sini? Kalian berdua urus ini dulu.
Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Tong, saya tidak menyangka kesalahan tak sengaja Suman bisa memberimu luka yang begitu dalam. Bisakah kamu tidak mempedulikannya? Dia baru saja mulai bekerja, masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Liu Wenzo, Suman sekarang berusia 22 tahun, bukan 12 tahun. Aku bisa membiarkan dia mencuri hasil kerjaku untuk cari muka dan menganggapnya hanya karena terlalu berambisi. Tapi dia berulang kali menyebarkan fitnah kejam tentangku. Aku bukan orang yang pemaaf seperti malaikat. Tong, kamu pasti salah paham. Man tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian lihat saja baik-baik. Ini adalah bukti yang sudah kukumpulkan. Bagaimana mungkin? Saat Hari Suman menandatangani kontrak, dia jelas-jelas bisa membawa pergi Tong, tapi dia malah meninggalkan Tong di hotel, bahkan berbohong kalau dirinya tidak membawa kartu identitas, hanya agar dilihat oleh Presiden Zhang. Apa? Namun, meski dia sudah berencana dengan sangat matang, dia tidak menyangka kalau Presiden Zhang akan membatalkan perjanjian dengan kalian. Sekarang kamu sudah mengerti kan? Bagaimana mungkin dia berani melakukan itu? Aku dan Yichen merasa selama ini sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Kenapa dia tega memperlakukanmu seperti ini? Lebih baik kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, kenapa kalian begitu mudah dipermainkan olehnya. Tong, kami tahu kalau kami salah. Bisakah kamu tidak meninggalkan kami dan menikah dengannya? Kami yang terlalu mudah percaya dan salah paham kepadamu. Tapi kamu juga tidak menderita kerugian besar apapun kan? Maafkanlah kami. Tidak ada kerugian besar? Tidak ada kerugian nyata? Aku minum sampai menderita pendarahan lambung. Sementara kalian membiarkan Suman menyebarkan fitnah keji tentangku, berkali-kali mencoba mencoreng namaku. Itu yang kamu sebut tidak ada kerugian nyata? Tong, bukankah kamu punya toleransi alkohol yang sangat tinggi? Bagaimana mungkin kamu benar-benar sampai masuk rumah sakit? Apa kalian masih tidak percaya dengan perkataan Tong? Tong, maafkan kami tahu kami salah. Tapi, perusahaan ini adalah sesuatu yang kita bangun bersama-sama. Apa kamu tega meninggalkan perusahaan ini begitu saja? Iya, dulu kita bertiga sudah berjanji akan membuat perusahaan ini semakin sukses. Setelah uang kita terkumpul cukup banyak, kita bertiga akan pergi keliling dunia. Kalau kamu sudah menikah, bagaimana mungkin kita bisa pergi keliling dunia? Akan kukatakan sekali lagi, kepemilikan saham perusahaan ini sudah kupindahkan kepada Liang Kun. Sekarang perusahaan ini tidak ada hubungan apapun lagi denganku. Jika kalian ingin berkeliling dunia, pergi saja sana cari Suman. Aku hanya ingin bersama suamiku. Tong, Liang Kun adalah musuh bebuyutan kita. Bagaimana bisa kamu mengalihkan saham padanya? Kalaupun kamu tidak mau perusahaan ini lagi, seharusnya kamu memberikannya kepadaku dan Yichen. Coba kalian lihat baik-baik. Sejak kalian mengabaikan penolakanku dan bersikeras membawa Suman masuk ke perusahaan ini, aku sudah mengirimkan pemberitahuan mengenai pengalihan saham itu. Sayangnya, aku sudah menunggu selama 30 hari, tapi kalian berdua tidak memberikan jawaban apapun. Sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan, itu berarti kalian menyetujuinya. Aku tidak perlu lagi bekerja sebagai budak untuk kalian berdua, dan aku tidak sudi terus mengalah sebelum pergi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kami tidak menerimanya? Benar sekali. Tong, sama sekali tidak ada surel yang kamu kirimkan kepada kami. Kenapa kalian tidak coba periksa folder sampah dan lihat apakah surat itu ada di sana? Ternyata benar ada di folder sampah. Benar-benar ada di tempat sampah. Pasti Suman pelakunya. Dialah Suman yang menghapus emailnya, supaya kita tidak bisa membacanya. Jika tidak, kita pasti tidak akan setuju saat kamu mengalihkan saham perusahaan itu.
Kalian berdua benar-benar buta hukum. Memangnya kenapa kalau kalian tidak setuju? Tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan jika saya membangun usaha bersama kalian berarti saya telah menjual diri selamanya pada kalian. Sudahlah, daripada membuang waktu berbicara omong kosong denganku, lebih baik kalian pulang dan pikirkan baik-baik bagaimana cara mendapatkan kembali Presiden Zhang. Tapi Presiden Zhang bilang dia hanya ingin bicara denganmu. Tong, kami benar-benar tahu kami salah. Ada kerja kerasmu juga di perusahaan ini. Kamu pasti tidak mau perusahaan ini hancur, kan? Jika kalian benar-benar tidak punya jalan keluar lain, kalian bisa pergi memohon pada Liang Kun. Dia juga merupakan pemegang saham sekarang. Memohonlah padanya, mungkin dia bisa menyelamatkan keadaan. Kalau kamu tidak peduli lagi dengan nasib perusahaan, terserah, tapi kamu malah tega menggunakan musuh bebuyutan kami, Liang Kun, untuk mempermalukan kami. Bahkan jika kamu meninggalkan perusahaan ini, bagaimana bisa kamu melepaskan aku dan Yi Chen tanpa sepatah kata pun? Aku tahu, ini karena kami memberikan perhatian penuh dan merawat Suman dengan sangat baik. Tetapi, kamu juga tidak boleh menganggap remeh urusan pernikahanmu yang besar. Tidak ada cinta dalam pernikahan antara keluarga kaya. Kamu sama saja dengan melompat ke dalam api. Aku sendiri berasal dari keluarga kaya. Kenapa harus dibilang melompat ke dalam api? Lagi pula suamiku bukan pria tidak berguna seperti kalian, yang mengandalkan wanita untuk minum bersama klien hanya untuk mendapatkan proyek. Hanya mengandalkan wanita minum alkohol agar bisa mendapatkan klien adalah perbuatan pengecut. Dulu orang tuaku selalu mengatakannya, bahwa selera aku terhadap pria itu buruk, dan aku tidak mau mengakuinya. Tapi sekarang aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Melihat kalian berdua yang tidak berguna dan seperti sampah, malah aku anggap sebagai harta berharga. Saat terpikirkan olehku kalau kalian demi menarik kembali Presiden Zhang, sampai menyuruhku menjual kecantikan, itu membuatku merasa sangat jijik. Ini semua hanya kesalahpahaman. Bahkan jika saat itu kalian benar-benar mengira bahwa aku menggunakan cara yang tak tahu malu untuk memikat para pelanggan, tetap saja kalian tidak seharusnya menuntut hal itu. Tong, kami tidak pernah terpikir untuk memintamu turun tangan langsung mengurusi bisnis itu, tapi kamu sendirilah yang... Bagus sekali menyalahkan diriku. Masih ingin mencemarkan nama baikku? Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Lihatlah situasi sekarang ini, masih saja mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati. Masih berani-beraninya kamu menyalahkan aku? Saat dulu aku menyampaikan saran ini, bukankah kamu juga ada di sampingku? Kenapa kamu diam saja saat itu? Seolah-olah aku orang jahatnya, sedangkan kamu jadi orang baiknya. Tetap saja ini salahmu. Setiap kali Tong pergi menemui klien, aku merasa tidak tenang dan ingin ikut. Tapi apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu takut kalau aku akan mencuri kesempatan itu. Demi bisa bersaing secara adil denganmu, aku hanya bisa ikut bersamamu, menjadi orang yang tak berguna di kantor. Apa kamu tidak merasa punya tanggung jawab sedikit pun? Dulu siapa yang saat melihat Suman sampai terpesona dan terpaku, dan bilang kalau dia terlihat malang dan butuh bantuan? Suman, memangnya hanya aku sendiri yang merekrut Suman ke perusahaan. Jangan pikir aku tidak tahu niat-niat kecilmu itu. Apa kamu sudah terbiasa memanfaatkanku terus? Tong, jangan takut. Aku akan melindungimu. Jangan sampai kulihat kalian berdua lagi, atau kalian akan kubuat perhitungan setiap kali kita bertemu. Tang Yu, jangan kira hanya karena kamu tuan muda dari keluarga Tang, aku akan takut padamu. Tong, kamu lihat sendiri, dia yang mulai memukul, dia punya kecenderungan kasar. Benar sekali. Tong, apa kamu tidak takut dia akan memukulmu di kemudian hari? Kalian berdua masih ingin memutarbalikkan fakta? Sudah jelas tadi kalian berdualah yang mulai berkelahi satu sama lain, dasar kalian memalukan. Tang Yu melakukannya demi melindungiku agar tidak terluka, jadi ini adalah bentuk pertahanan diri. Tong, kamu sudah bersama kami selama 5 tahun, kamu tidak bisa tiba-tiba menikah dengannya. Tang Yu, kamu tidak apa-apa? Tong, asalkan kamu mengkhawatirkanku, aku tidak takut meski dipukul. Di saat seperti ini, masih saja kamu bicara seperti itu? Lu Yi Chen, apa hakmu main tangan? Kapan kamu berubah menjadi orang yang pemarah seperti ini? Tong, tadi itu aku sama sekali tidak menggunakan tenaga. Aku bahkan belum mengenainya. Jangan berpura-pura. Tong, ikut aku. Orang ini bukan orang baik. Ini di keluarga Chin di rumahku. Apa hakmu menyuruhku ikut denganmu? Tong, apakah hubungan 5 tahun di antara kita
masih belum sebanding dengan Tang Yu. Kalau begitu aku ingin bertanya pada kalian. Kita sudah membangun bisnis ini selama 5 tahun. Apa ini? Masih belum bisa dibandingkan dengan Suman. Dan lagi, memangnya di antara kita masih ada perasaan? Sekarang kalian sudah bukan teman-temanku lagi. Kuharap kalian segera pergi dari keluarga Qin milikku. Tong Tong, kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Tong Tong, kita kan masih punya perusahaan. Kamu sudah mengorbankan masa muda selama 5 tahun ini hanya untuk membangunnya. Apa kamu benar-benar tega membiarkan perusahaan itu hancur di tangan kami? Benar, Tong Tong. Meskipun kamu benar-benar ingin menikah dengan pewaris kaya dari keluarga Tang itu, setidaknya kamu tidak boleh memberikan perusahaan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Keluarga Qin milikku adalah grup Qin, salah satu elit di ibu kota. Apa kalian pikir aku masih peduli dengan perusahaan bobrok kalian itu? Tong Tong benar. Kelak dialah yang akan menjadi pewaris keluarga grup Qin kita. Tong Tong, ayah akan memberimu hadiah pernikahan. Baru saja, ayah memanggil pengacara paling terkenal di ibu kota untuk mendepak kedua sampah ini dari perusahaanmu. Ini tidak mungkin. Paman Qin, apa kau punya kesalahpahaman tentang kami berdua? Kami tidak melanggar hukum. Bagaimana mungkin kami disingkirkan? Benar, Paman Qin. Aku tahu kau punya pengaruh sangat besar di ibu kota, tapi kau tidak bisa sesuka hati menindas kami seperti ini. Ayah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini semua berkat Xiao Yu. Dia sudah memberitahuku sejak awal. Mungkin kau belum mengetahuinya. Dua sampah ini melakukan pemalsuan laporan keuangan di belakangmu dan melakukan penggelapan pajak. Apa? Lu Yichen? Liu Wenzo? Selagi aku bekerja keras di luar, aku mempercayakan kalian untuk mengelola logistik perusahaan dengan baik. Begini cara kalian mengelolanya untukku? Tong Tong, kami hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bagaimana bisa kau menyalahkan kami? Benar. Tong Tong, lagi pula kau juga menikmati keuntungannya kan? Berani-beraninya kalian mengambil keuntungan semacam itu? Apa mendapatkan uang saja tidak cukup? Apa kalian sudah gila harta? Kalian mau masuk penjara? Tong Tong, jangan emosi. Ucapannya benar. Jika kali ini kalian tidak mengembalikan uangnya tepat waktu, kalian benar-benar harus masuk penjara. Apa? Tang Yu, apa kau masih punya nurani? Apa ini karena kami sudah menemani Tong Tong selama 5 tahun, makanya kau terus mengincar kami? Tidak. Bukan hanya kalian yang akan masuk penjara, tapi juga kesayangan kalian, Suman. Dia juga akan menyusul kalian ke sana. Suman juga harus masuk penjara. Tang Yu, apakah yang kamu katakan itu benar? Suman, apakah kesalahannya benar-benar sudah terbukti dan dia harus masuk penjara? Orang yang tidak punya batasan moral seperti dia hanya akan menjadi sampah masyarakat. Terlebih lagi, yang dia lukai adalah kamu, itu adalah hal yang paling tidak bisa aku toleransi. Lebih baik, biarkan dia membusuk di dalam penjara selamanya, agar dia tidak mengganggumu lagi. Kak Yutong, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku mohon mintalah tunanganmu dan orang tuamu untuk mencabut laporannya. Suman, untuk apa kamu datang ke sini? Kamu sudah membohongi kami berkali-kali. Bagaimana mungkin kamu masih punya muka untuk muncul di hadapan kami? Suman, beritahu Tong Tong dengan jelas, apa saja yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Tuan muda keluarga Tang, bukankah kamu sudah tahu semuanya? Kenapa kamu masih memaksaku untuk mengatakannya? Karena aku ingin membuat Tong Tong tahu watak aslimu yang sebenarnya. Cepat katakan. Jangan paksa aku untuk memberimu pelajaran. Akan aku katakan, Tuan muda Tang, Kak Yutong. Aku mengaku, sejak awal masuk perusahaan aku sudah mengincar kalian. Semua ini memang sudah kurencanakan sejak lama. Apa? Man, ternyata kamu sudah mengincar Tong Tong sejak lama. Sebenarnya apa maumu? Presiden Liu, mengapa kamu begitu kasar padaku? Jangan banyak bicara. Katakan, mengapa kamu mengincar Tong Tong? Presiden Liu, kenapa kamu mau memukulku? Presiden Liu. Berhenti bersandiwara. Kalau disuruh bicara, ya bicara saja. Aku akan bicara. Aku melihat Sister Yutong. Selera pakaiannya sangat bagus. Cara bicaranya juga sangat sopan. Dan yang paling penting, Presiden Liu dan Presiden Lu sangat baik padanya. Kalian berlomba-lomba untuk mengambil hatinya. Aku cemburu padanya. Kenapa? Kenapa sesuatu yang tidak kumiliki, tapi kamu bisa mendapatkannya dengan begitu mudah? Aku hanya ingin menggunakan segala cara untuk merebut semua yang kamu miliki. Benar-benar khayalan belaka? Tong Tong adalah putri bangsawan kota. Memangnya kamu punya apa untuk menandinginya? Terlebih lagi, Tong Tong hanya melakukan kesalahan sesaat saat membantu dua sampah ini mendirikan perusahaan. Kalian bahkan tidak tahu terima kasih.
cepat minta maaf kepada Tongtong. Tang Yu, aku tidak butuh permintaan maafnya. Tongtong, apakah kamu masih mau memaafkannya? Tidak. Hal yang telah dia lakukan padaku, aku sudah tidak ingin membahasnya lagi. Karena setiap kali membahasnya, itu hanya akan melukaiku. Aku hanya berharap dia pergi dari sini, aku tidak sudi melihatnya. Sister Yutong, tolonglah aku. Aku mohon Anda cabut laporannya. Aku tidak mau dipenjara. Kalau begitu, bolehkah aku memohon padamu, pergilah dari hadapanku. Bawa dia keluar. Baik. Sister Yutong, aku mohon padamu. Tang Yu, karena sekarang masalahnya sudah selesai, biarkan mereka semua pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Baiklah. Pengawal. Tongtong, kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Benar, jika kami pergi, siapa yang akan mengurus perusahaanmu? Bukankah Liang Kun jauh lebih hebat dari kalian? Aku sudah menyerahkan perusahaan yang kuambil kembali sepenuhnya kepada Liang Kun untuk dikelola. Apa? Tongtong, Liang Kun adalah musuh bebuyutan kita. Apakah kamu sengaja melakukannya? Meskipun aku sengaja, memangnya kenapa? Lagi pula, mulai sekarang, aku tidak perlu melihatmu lagi. Pergi. Kamu tidak boleh melakukan ini pada kami, Tongtong. Tongtong, ayo kita menikah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sejak saat itu, kami hidup bahagia bersama